Selamat sore semua. Mohon maaf terjadi kendala teknis sehingga untuk beberapa teman yang sudah nunggu-nunggu, mohon maaf sekali. Oke, kami akan mulai. Saya Ining dari penerbit KPG. Saya ditemani Uji. Selamat malam. Bersama kami sudah ada penulis buku Sistem Pendidikan Finlandia, Mbak Ratih Adiputri. Halo Mbak Ratih. Halo Mas Ining, Mas Uji. Halo semua. Kali ini kita ada di acara Buka Buku. Kita akan berbincang bersama Mbak Ratih tentang Sistem Pendidikan Finlandia. Beberapa waktu lalu sudah diumumkan acara ini, lalu dari kemarin pertanyaan-pertanyaan di Siapa Bilang sudah masuk, ada banyak. Nanti kita akan diskusikan bersama. Sebelumnya kita kira-kira pemanasan dulu, kita biar nanti untuk kita tahu gambaran umum dulu barangkali tentang pendidikan Finlandia. Kita akan bersama Mbak Ratih. Halo, apa kabar Mbak Ratih? Bagaimana di Jyväskylä, Finlandia? Kabar baik, Mas. Ya, saya di Jyväskylä, di kota kecil di Finlandia. Suasananya hari ini cerah, kebetulan cerah. Suhunya sekitar 8 derajat. Tapi menyenangkan ya, nggak? Sudah musim semi kan? Terus, ya, baik-baik saja. Benar, ininya Jyväskylä. Oh iya. Ternyata saya nggak sengaja bisa benar ya ngomong itu pelafalannya yang agak susah itu. Ini sudah sebulanan ya Mbak Ratih ya, aktif kalau di Finlandia aktivitas sekolah dari rumah. Bagaimana perkembangan sejauh ini untuk sekolah dari rumah kalau di Finlandia? Iya, siap sih ya, karena memang ada sudah siap mereka teknologinya. Jadi setelah diumumkan sekolah dimulai dari rumah, ya semua berjalan gitu. Nanti saya bisa sharing apa yang sudah dipelajari di Finlandia sehari-hari gitu. Ada websitenya, setiap hari mereka bisa akses gitu. Anak saya harus melihat itu 4 jam sehari belajar. Tapi kebetulan di Finlandia untuk orang tua yang bekerja di sektor kesehatan dan juga di supermarket, untuk anak-anak yang masuk di tempat penitipan dan sampai kelas 3 SD, mereka masih bisa masuk sekolah. Tapi hanya biasanya 1 atau 3 anak saja. Nah, masuk ke topik tentang buku kita, Sistem Pendidikan Finlandia. Barangkali Mbak Ratih bisa cerita dulu ke pendengar semua, sebenarnya apa sih yang menjadi goal, tujuan pendidikan di Finlandia? Atau mungkin agak lebih spesifik barangkali, kompetensi apa yang ingin dicapai dengan sistem pendidikan Finlandia, begitu Mbak Ratih? Oke, iya. Jadi secara umumnya, seperti yang saya sebutkan di buku saya, itu kalau nggak salah halaman 44, itu coba nanti bisa saya share ini begini. Jadi ada 8 kompetisi kunci yang akan dicapai dalam pendidikan Finland, yaitu belajar untuk terus belajar, mampu berkomunikasi dalam bahasa Finlandia, mampu berkomunikasi dalam bahasa asing, kompetisi di bidang sosial dan sipil, kesadaran akan budaya dan ekspresinya, keterampilan digital, kompetisi matematika dan ilmu dasar teknologi, dan rasa untuk terus berinisiatif dan kreatif. Jadi di sini mereka diminta untuk memahami ini secara umum, nanti baru siapa yang mempunyai bidangnya lebih gitu. Misalnya mereka yang lebih suka digital, mereka yang lebih suka bidang sosial, atau yang musik atau olahraga, mereka akan lebih fokus ke situ. Tapi intinya kemampuan umumnya harus diambil dulu, kemampuan dasarnya harus diambil dulu, nanti baru mereka menekuni bidang yang mereka minati. Oke, sangat menarik. Saya tertarik dengan 2 poin, yang pertama dan yang kedua. Yang terutama yang pertama dulu, yang
belajar belajar bagaimana untuk terus belajar ya. Jadi Iya, long life learning atau bahkan belajar seumur hidup gitu ya. betul. Nah, itu barangkali mungkin bisa diceritakan praktiknya gimana sih itu atau kompetensi itu dicapai dengan atau mulai diperkenalkan, diajarkannya di Finlandia bagaimana Mbak Ratih? Kalau belajar yang untuk dimulai ya, mereka mulai disebutnya sekolah pertama itu di TK. Di TK itu umur 6 tahun, 4 jam. Itu wajib bagi anak-anak yang untuk TK masuk ke TK. Nah, itu tidak duduk di kelas atau memegang buku pelajaran, tidak. Mereka belajar, itu ada saya sebutkan di buku juga, mereka belajar untuk konsisten dengan waktu kegiatan, jadi konsisten masuk jam 8, pulang jam 12 kalau yang tidak ikut dititipkan kalau orang tuanya ada di rumah, juga antri, menghargai pendapat teman, meminta maaf apabila salah, menunjuk tangan sebelum bicara. Jadi kebiasaan-kebiasaan tabiat-tabiat yang bagus itu yang dipupuk mereka gitu. Jadi makan juga dihabiskan. Nah, seperti itu. Jadi belajar sambil bermain lah sebenarnya. Jadi tidak di kelas, nanti baru kelas 1 baru pegang buku. Baru belajar membaca dan menulis itu kelas 1. Nah, itu kelas 1, kelas 7 tahun. Nah, untuk belajar terus belajar ini adalah, itu juga saya sebutkan di buku, bahwa kalau misalnya kita merasa salah dalam keputusan kita mengambil bidang gitu, jadi ya mungkin bukan salah juga ya, misalnya kita ada yang pernah punya usaha, tapi usahanya bangkrut, terus membangun lagi usaha kan agak susah, oke saya belajar lagi, nah itu mereka bisa kembali, jadi ada semacam pendidikan untuk orang dewasa, mereka belajar lagi untuk cari bidang ilmu gitu. Namanya belajar jadi manajer, jadi bisa kerja di kantor, bisa kerja apa. Jadi tidak satu gagal terus tidak bisa bergerak lagi, tidak. Jadi mereka terus bisa belajar lagi, kembali lagi ke bangku sekolah itu bisa. Itu yang saya hargai untuk terus belajarnya di situ. Oke, dan menarik sekali bahwa yang maksudnya kalau saya lihat kayaknya pengertian belajar pertama itu bukan kayaknya pegang buku pertama boleh dikatakan itu SD kelas 1 ya Mbak Ratih ya? Betul, Iya ya. betul. SD kelas 1 umur 7 tahun. Oke, itu menarik. Saya coba masuk ke yang poin kedua tentang bahasa. Barangkali itu juga karena saya sudah baca bukunya, jadi sedikit tahu sih, tapi mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Di samping belajar bahasa, menguasai bahasa ibu, ada tuntutan juga untuk menguasai bahasa asing. Nah, dua hal ini bagaimana apakah bisa berjalan seiring di Finlandia atau bagaimana, atau atau prinsip, atau mungkin juga prinsipnya apa sih kalau yang kalau nggak salah sih, kalau belajar bahasa asing kamu lebih baik, atau belajar bahasa apapun kamu lebih baik langsung sama ke penutur aslinya. Itu benar nggak sih Mbak Ratih? Mungkin bisa disampaikan. Iya, betul. Jadi ya penduduk Finland kan hanya sedikit ya, hanya 5,5 juta. Jadi mereka merasa harus bahasa mereka harus tetap ada. Jadi semua program-program televisi, terutama untuk anak-anak, program-program buku-buku yang berkualitas, semua yang dari bahasa asing, dari bahasa Inggris biasanya langsung diterjemahkan ke bahasa lokal. Itu jadi semua perintah-perintah, jadi kayak misalnya ada di gedung tuh exit itu mereka langsung ganti bahasa mereka sendiri, ulos gitu. Jadi memang bahasa mereka tuh harus terus diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu di sekolah memang diajarkan, dan kebetulan anak saya yang latar belakang asing ya, karena kita berbahasa Indonesia, mendapatkan perhatian lebih, jadi harus berbahasa Finlandia dengan diajarkan oleh gurunya, jadi 2 jam tiap minggu ada guru khusus gitu untuk belajar berbareng-bareng satu kelas, satunya lagi secara individual untuk berbicara dalam bahasa. Jadi memperbaiki cara pengucapan, pemahaman bacaan, pemahaman teks itu dari mereka. Mereka sendiri dari guru-guru bilang saya harus berbahasa Indonesia saja kepada anak-anak saya. Jadi itu yang menurut mereka. Namun di satu sisi juga berubah, mereka termasuk kuat ya, bahasa asingnya rata-rata sebelum umur 20 tahun mereka sudah 4 bahasa bisa. Karena
Bahasa Finlandia dan bahasa Swedia adalah bahasa resmi mereka, kemudian mereka belajar bahasa Inggris, juga ada bahasa lain, bahasa Eropa biasanya, bahasa Jerman, Prancis, atau Spanyol. Nah, itu dulu anak saya dimulai kelas 3 belajar bahasa Inggris, nanti kelas 5 baru bahasa Swedia. Namun sekarang berubah, tahun lalu kelas bahasa Inggris sudah dimulai dari kelas 1. Karena mereka menganggap golden age, the brain itu ada di waktu anak-anak kecil, waktu masih usia umur 7 tahun mereka belajar. Namun ya itu tadi, tetap menggalakkan yang kami di rumah berbahasa Indonesia, tolong berbicara bahasa Indonesia. Jangan saya yang mengajarkan bahasa Finlandia dengan guru-gurunya. Jadi jadi bahasa mereka sendiri dikuatkan, dan bahasa asing juga mereka terus menggalakkan, begitu yang saya lihat. Oke. Tadi kalau nggak salah Mbak Ratih sempat menyinggung soal kurikulumnya atau diajarkannya di kelas berapa itu berubah ya. Nah itu apa? Kemudian saya ingat kalau teman-teman di sini kan kadang-kala, ini saya punya satu rekan guru kayaknya sering kadang mengeluh gitu, kurikulum KTSP atau apa itu yang bikin pusing atau apa dan seterusnya. Nah tentang kurikulum ini ceritanya bagaimana Mbak Ratih kalau di Finlandia? Oke. Nah, kalau kurikulum ini memang bukan dari segi politik ya. Kalau di Finland ini kan pergantian politik itu sekitar setiap 4 tahun. Namun mereka di parlemen itu ada namanya Committee of the Future, jadi komite masa depan. Jadi mereka yang memikirkan masa depan negara Finlandia 25 tahun mendatang atau 50 tahun mendatang. Nah, ini yang juga memikirkan bahwa kapan kita bisa mengganti kurikulum kita. Nah, kebetulan kurikulum yang lama itu barusan berganti gitu. Jadi sekitar 2014-2016 berganti. Namun itu sudah keputusan dari sejak awal dari tahun 90-an. Jadi memang mereka biasanya 10 tahun sekali lah kalau memang harus berganti. Tapi kalau dianggap masih bisa dipakai kurikulum yang lama, tetap dipakai. Nah, kurikulum yang baru ini pun setelah ada gitu ya 2014, mereka dikenalkan dulu sama gurunya. Jadi pelaku pendidikan diperkenalkan dulu sampai 2016, baru diterapkan ke murid-murid gitu. Jadi murid-murid juga bertahap per tahun. Jadi kelas 7 di 2017, 2018, 2019. Jadi pemahaman itu baru tidak langsung tapi bertahap. Dan itu memang perlu komitmen yang luar biasa ya. Dan itu lagi kurikulum yang berubah ini mereka melihat dari dulu nanti tahun 2020-an mereka memerlukan tingkat kompetisi yang lain. Jadi interdisciplinary yang sekarang mereka galakkan gitu ya. Kalau dulu kan lebih ke tingkat kompetisi individual, sekarang interdisciplinary, bagaimana bekerja sama dengan pihak lain, bagaimana tingkat kreativitas. Nah, seperti itu yang dibicarakan, dan itu sudah keputusan dari komite yang sudah lama sekali gitu, tidak tiba-tiba berganti sesuai dengan politik, apalagi yang berganti 4 atau 5 tahun sekali, itu terlalu cepat sebenarnya. Ya, tapi yang menarik barangkali sebenarnya dinamika ketika kurikulum itu berubah, ya ada dinamika juga, artinya sebenarnya kurang lebih ada problem atau ya beberapa persoalan di sini ya kurang lebih ada samanya lah yang Mbak Ratih ya. Betul. Dengan di Finlandia saya kira. Betul. Ini Uji sudah mengkode nih kayaknya sudah perlu masuk ke pertanyaan dari teman-teman yang kemarin sudah diajukan, juga kayaknya ada yang baru tanya kayaknya. Gimana Ji? Dari kemarin ya, dari sebelum hari ini memang sudah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang terpajang di siapabilang.com. Ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip, mungkin saya rangkum. Yang paling umum, paling banyak ditanyakan adalah apakah sistem pendidikan Finlandia ini bisa diterapkan di Indonesia gitu. Aspek-aspeknya apa saja sih yang kira-kira mungkin atau cocok untuk diterapkan di sini, dan gimana dengan perbedaan konteks, perbedaan masyarakatnya dan sebagainya, dan kira-kira apa aja sih kalau tantangan kita kalau misalnya kita ingin memulai sistem pendidikan yang sama baiknya gitu dengan Finlandia gitu. Ya, ya, terima kasih Mas Uji. Jadi ini ada pendapat dari guru saya waktu itu saya mengikuti kelas sistem pendidikan Finlandia di universitas saya. Itu gurunya bilang begini, pendidikan itu adalah bagian dari budaya.
Jadi sistem pendidikan Finlandia ini tentu saja tidak bisa dikopi mentah-mentah ke negara lain, sama sekali persis itu tidak bisa. Jadi, dan kita sendiri tahu kan, kalau di Finlandia itu lebih homogen ya, penduduknya lebih homogen, lebih sedikit penduduknya, jadi mungkin lebih gampang diatur juga. Juga ada sesuatu yang berbeda menurut saya, ini bagian dari sistem Skandinavia menurut saya, itu tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah. Jadi the level of trust-nya itu mereka percaya sekali. Jadi terbukti dengan pandemi corona ini, saat pemerintah bilang oke, kerja dari rumah, 70% berkurang. Kegiatan di supermarket berkurang. Jadi memang langsung oke, pemerintah memutuskan seperti ini, kita sebagai masyarakat mengikuti. Nah, itu sangat terasa gitu ya di sini. Nah, jadi juga ada mungkin dari bangsa Eropa ini mereka sedikit individualistik ya. Jadi memang ada hal-hal seperti ini kan amat berbeda dengan kita di Indonesia yang heterogen, yang banyak penduduknya, yang lebih komunitarian, maunya bersama-sama. Tapi juga ada yang berbeda menurut saya. Kita sangat terobsesi dengan ranking atau hierarki atau kompetisi. Yang itu relatif tidak ada di sini. Nah, jadi ini yang berbeda yang harusnya bisa nggak akan bisa di pendidikan Finlandia itu langsung bisa diterapkan di Indonesia. Namun yang menjadi dorongan saya sebenarnya adalah inginnya tuh pendidikan untuk semua. Jadi pendidikan dasar setidaknya, kalau di Finlandia pendidikan dasar dari kelas 1 sampai kelas 9 sampai SMP ya, itu hendaknya berkualitas dan dijangkau semua orang. Jadi yang saya rasakan saat saya tinggal di Jakarta dahulu, kalau saya punya uang, saya bisa akses pendidikan yang baik, di sekolah yang bagus. Nah ini yang kasihan kan, kalau teman-teman kita ada yang saudara-saudara kita di Papua, atau asal saya dari Lampung. Nah itu kalau sekolahnya tidak swasta, kok kayaknya rasanya sekolahnya jelek gitu, kalau bukan di sekolah negeri, sekolah dasar gitu. Jadi itu yang saya rasakan, pengennya pendidikan untuk semua, berkualitas untuk semua orang, terlepas dari latar belakang ekonomi, terlepas dari latar belakang orang tua. Nah itu yang saya inginnya bisa ada nanti di Indonesia. Nah, at least falsafah dasar ini yang saya harapkan mudah-mudahan bisa didengar pemerintah atau pemangku kebijakan ya, supaya bisa memberikan berkualitas itu diakses semua orang. Gitu. Tadi Mbak Ratih menyebut di Finlandia tidak ada sistem ranking dan sebagainya. Ini mungkin nyambung dengan pertanyaan dari Rahmada. Kalau begitu bagaimana mengukur keberhasilan proses belajar mengajarnya gitu loh. Dampaknya terhadap kehidupan dan jiwa sosial dari murid Finlandia itu sendiri gimana gitu. Tidak ada ranking dan tidak ada ujian nasional kan kalau tidak salah. Yeah. Terus Rahmada juga bertanya, mungkin nanti bisa dilanjutkan, skill apa sih yang diperlukan oleh guru-guru di Finlandia gitu. Oke. Iya, saya mulai dari skill dulu ya. Ini juga ada nih di bukunya gitu. Jadi kualitas gurunya memang luar biasa. Mereka harus lulus S2. Jadi S2 ini sudah dianggap bisa membuat pelatihan penelitian sendiri kan. Mereka harus membuat master tesis untuk tingkat master. Nah, ini yang nantinya mereka akan membuat kurikulum sendiri. Buku dibagikan dari sekolah dan itu bisa berubah-ubah setiap sekolah gitu ya. Tapi setelah ada guru, setelah ada buku, nanti guru membuat kurikulum sendiri di kelas itu. Kapan mereka belajar bab 1, mau cepat atau mau lambat, itu gurunya sendiri. Jadi guru kelas. Biasanya guru kelas itu kelas 1 sampai kelas 3, satu guru untuk semua pelajaran. Dari pelajaran prakarya, matematika, bahasa Inggris, semua satu guru. Nanti kelas 4, sampai kelas 6, baru mereka ada guru lain. Mereka anak-anak murid di kelas, tapi gurunya berubah-berubah. Mungkin ada guru musik, ada guru bahasa Inggris gitu. Nah, jadi kualitas gurunya. Nah, setelah itu setiap semester biasanya ada pertemuan. Jadi orang tua, guru dan anak ditanya, kamu sukanya pelajaran apa? Ada teman yang mengganggu atau tidak? Jadi bukan hanya pelajaran juga. Jadi kamu punya teman atau tidak? Jadi apakah kamu dibully atau itu ngobrol gitu bareng sekitar setengah jam. Nanti baru guru bisa memberitahukan, oh ya di kelas seperti ini, bagus. Jadi pasti ada feedback. Nah itu feedback seperti itu, jadi bukan seperti bagi rapot. Jadi gurunya yang akan memberikan penilaian. Setelah akhir tahun, nanti ada semacam kertas, ya cuma bilang dia lulus, tidak lulus, bagus. Kalau misalnya ada angka pun, ya dari guru kelasnya. Guru kelasnya, karena itu tadi kemampuan kompetensi gurunya sudah mumpuni ya. Kalau mereka jadi guru, apalagi guru yang
bukan guru ganti, guru yang memang tetap di sekolah itu pasti standarnya sudah berkualitas gitu. Mereka Artinya pasti guru-guru yang mengajar itu juga mengerjakan peran-peran konseling gitu ya. Kalau di sini kan betul. ada guru sendiri yang guru BK dan sebagainya. Itu Betul. juga Jadi langsung guru. guru sendiri, karena kan memang kita untuk menjadi guru harus mempunyai harus mempunyai kompetisi pedagogi. Jadi kalau anak-anak jadi guru anak TK, dia harus punya pendidikan dengan pedagogi dan untuk anak-anak kecil dan juga psikologi anak-anak kecil. Jadi seperti itu. Apalagi guru yang special education gitu. Nah, itu lebih tambah berat lagi ininya, pelatihannya. Memang berat gitu. Jadi di buku saya tuh ada ya kualitas-kualitas yang harus diangkat gitu untuk menjadi seorang guru. Jadi kalau sudah tingkat kepercayaan kepada gurunya sudah kita percaya penuh gitu, guru memberikan yang terbaik buat anak-anak, ya jadinya bagus. Makanya saya jarang sekali mendengar, tapi pernah mendengar biasanya latar belakangnya orang asing, anak tidak dinaikkan kelas misalnya. Itu pemikirannya sangat mendalam dan benar-benar berbicara kepada orang tua gitu, terus bagaimana nanti perkembangannya, bagaimana untuk sosialnya gitu. Tapi intinya anak-anak tidak dibandingkan dengan yang lain. Mereka berkembang berdasarkan dirinya sendiri. Oke, kamu kemarin tidak bisa membaca, sekarang kamu bisa membaca. Oke, kemarin jadi perkembangannya dari dirinya sendiri, bukan dibanding-bandingkan dengan yang lain. Jadi tidak perlunya ranking itu seperti itu. Gitu. Jadi tidak ada satu standar yang umumkah atau semuanya bergantung dengan itu tadi, komunikasi Iya, dengan semuanya guru. bergantung dengan guru dan sekolah. Tapi ya itu tadi kan nanti semakin lama semakin besar ya, kelas 7, kelas 9, SMP ya. Mereka sudah mulai, anak-anak juga sudah mulai remaja ya. Jadi di situ kan ada guru bahasa Finlandia juga satu kelas ada 3. Jadi mereka bisa saling bertukar pikiran. Nah, itu nanti kelas 9 rata-rata, nah itu yang di mana kelas 8 dan kelas 9 di mana tes PISA itu diperkenalkan, itu di situ. Jadi karena sudah terbiasa mereka seperti itu, gurunya cuma bilang, oh kita ada tes loh, yuk tes yuk gitu. Jadi nggak besok ada tes jadi kamu belajar, enggak, semua sangat alamiah. Jadi tes aja nggak apa-apa gitu. Oh hasil kamu ini karena kemampuan kamu ya seperti itu gitu loh, nggak apa-apa gitu. Jadi itu juga tesnya sama guru Swedia misalnya. Oke, guru-guru Swedia kita mau ada berapa sekolah, yuk kita bikin tes yuk gitu. Sama nggak standarnya? Nah paling seperti itu, tapi tidak dibesar-besarkan. Tapi ingat ya, kalau lulusan ujian itu yang nasional memang tidak ada, SD, SMP itu tidak ada, baru nanti SMA, satu-satunya ujian nasional itu nanti kelulusan SMA, itu lulus, baru nanti untuk hasil itu bisa untuk masuk ke universitas atau tes lagi untuk universitas. Tapi mereka kan sudah dewasa, sudah di atas umur 17-19, nanti sudah dianggap bisa lah kalau berkompetisi. Tapi kalau untuk masih usia sekolah dasar, tidak. Gitu. Pertanyaan berikutnya ini menarik, Mbak. Mungkin agak-agak dari ST Ardian Wicaksono, nggak tahu ini ST Santo atau Sultan. Apa benar sistem Santo atau Sultan? Kalau belakang namanya Jawa soalnya, masa Sultan. Nama baptis sih. Oh ya, kayaknya. Jadi apa benar sistem pendidikan Finlandia mengadopsi pedagogi pendidikan taman siswa yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara? Oh, taman siswa. KPG juga ada nih bukunya taman siswa nih. Jika benar, prinsip-prinsip fundamental pedagogi pendidikan taman siswa yang manakah yang diadopsi? Oke, ini sepertinya. Iya, ini informasinya harus diluruskan nih seperti Mas ya. Mungkin Ki Hajar Dewantara punya pemikiran-pemikiran yang sama dengan filosofi pendidikan Finlandia, tapi saya pikir referensi Finlandia tidak mungkin mengacu kepada Indonesia atau Ki Hajar Dewantara. Saya yakin tidak begitu, karena yang saya tahu, yang saya tulis juga di buku, Jyväskylä, kota saya ini memang kota pendidikan. Jadi mereka sudah memiliki sekolah untuk guru sejauh sebelum negara Finlandia merdeka di tahun 1917. Jadi memang sudah lama sekali ya. Itu dulu memang intinya untuk menguatkan bahasa lokal mereka, karena penjajahnya bahasa Swedia dan bahasa Rusia. Jadi mereka ingin ada sekolah yang berbahasa mereka sendiri. Nah, seperti itu. Nah, yang kalau kita tahu pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara itu seperti apa tuh ya? Bermain untuk anak-anak gitu ya. Terus menghargai perbedaan, anak-anak tumbuh
seperti tumbuh dengan karakter mereka sendiri gitu kan. Jadi itu memang ada dan diadopsi di Finlandia, tapi ya itu tadi tolong diluruskan bahwa Finlandia tidak mengadopsi dari Ki Hajar Dewantara. Mereka malah punya ini sejak lama. Harusnya kita yang punya founding father seperti Ki Hajar Dewantara bisa mewujudkan apa yang Ki Hajar Dewantara sebutkan dalam pendidikan kita. Harusnya seperti itu ya. Lalu kalau jadi sistem pendidikan Finlandia itu sendiri disarikannya dari mana itu, Mbak? Apakah mereka juga punya semacam tokoh seperti Ki Hajar Dewantara atau lewat proses yang seperti apa sih sebenarnya? Wah, ini mungkin sejarahnya panjang ya, tapi ada misalnya mereka sekolah itu tadi mereka untuk menguatkan bahasa dulu awalnya tahun akhir abad 19 ya. Bahasa mereka ada sekolah-sekolah yang akhirnya juga ada perempuan yang Minakan itu yang menjadi jurnalis dan membuat tulisan-tulisan dalam bahasa Finlandia. Jadi itu dulu jadi semacam nasionalisme, idealisme negara mereka ya. Pertama itu. Tapi terus ingat ada di buku saya juga membicarakan soal diberikannya makan siang gratis pada tahun 80-an. Nah, itu kan mereka merasa mereka miskin, kelas agraris, jadi gimana supaya anak-anak mendapatkan gizi yang sama. Nah, itu tahun 80-an. Gitu. Jadi saya rasa mereka terus juga berevolusi untuk memperbaiki kurikulumnya. Jadi pas kemudian saya datang ke sini mempelajari bahwa semua guru-gurunya minimal memiliki gelar S2, gelar master gitu ya. Bahkan guru TK pun itu yang menarik menurut saya. Kalau guru bantu iya, mungkin hanya lulusan SMK itu boleh atau S1 boleh, tapi kalau untuk memegang kurikulum anak-anak, megang kelas, mereka harus S2. Dan biasanya karena prestis ya, posisi untuk menjadi guru, gajinya juga lumayan standar tinggi, itu mereka akan bersaing gitu. Jadi kita tahu bahwa yang mendapatkan posisi guru pasti sudah terseleksi dengan baik gitu dibanding yang lain. Soal prestis guru itu ada pertanyaan dari Yudi Hartono, Mbak. Apa sistem pendidikan di sana membuka peluang variasi lapangan kerja pendukung pendidikan, jadi bukan cuma pengajar dan guru aja gitu? Oh iya dong. Jadi kita kan tahu dari dulu di Indonesia ada Nokia ya, Nokia terkenal, negara kecil, ada sekarang yang kita tahu Angry Birds, ada Supercell, itu pusatnya di sini di Finlandia. Belum lagi ada apa sih mereka yang kita tahu, ada komposer musik, Jens Sibelius terkenal, arsitek mereka Alvar Aalto kebetulan juga dari Jyväskylä terkenal, itu tahun 80-an sudah terkenal. Terus dokter olahraga, orang-orang tahu yang mengobati cederanya David Beckham, itu dokter Sakari Orava, itu dari Finlandia. Terus siapa lagi? Kimi Raikkonen, pembalap, ada Apocalypta, Nightwish, segala macam band-band heavy metal itu dari Finlandia. Iya, Apocalyptica sama Nightwish. Apocalyptica. Terus yang Linux, prosesor itu. Jadi justru negara kecil banyak gitu. Banyak yang sama Stora Enso kalau nggak salah. Stora Enso, kertas yang kita pakai. Sama Live tuh Cornea, iya itu sama. Iya, jadi terus belum lagi ada tim ice hockey mereka terkenal di Eropa dan baru-baru ini juga mereka masuk sepak bolanya di klasemen tingkat Eropa. Jadi untuk negara kecil berarti dan terkenal dengan begitu banyaknya ahli, sepertinya mengagumkan juga kan gitu. Kalau itu 5,5 juta bisa menghasilkan orang-orang seperti itu, harusnya Indonesia yang dengan 270 juta bisa berapa kali lipat ya, gitu. Nah itu yang menurut saya, ya itu tadi mereka standarnya sudah bagus pendidikan yang awalnya, tapi juga ada insentif gitu. Seperti anak saya masuk ke kelas musik misalnya, mereka masuk kelas musik semuanya sama pelajarannya, hanya 2 atau 4 jam lebih banyak pelajaran musiknya. Gitu. Nanti kelas 7 juga ada lagi kelas musik, kelas olahraga. Yang mau olahraga, yang mau jadi atlet, masuk aja ke situ, nggak apa-apa. Gitu. Jadi memang karena yang mendasarnya tetap mereka dapat, tapi mereka tidak memprioritaskan itu, gitu. Tidak memprioritaskan sekolah untuk kerja. Mereka mau jadi atlet, ya nggak apa-apa juga, gitu loh.
Gitu. Tapi memang apa ya, yang lulusan SMA, SMK pun yang menjadi tukang roti, yang menjadi teknisi untuk membenarkan lampu, jaringan-jaringan pipa-pipa dan menjadi pembantu rumah tangga atau menjadi pembersih pun gajinya standarnya sama sih ya. Jadi itu juga sih yang berbeda ya di sini, tenaga manusia sangat diharapkan. Ini pertanyaannya kontekstual banget ini, berkaitan sama sekolah dari rumah kan. Jadi mengingatkan pada teman-teman, Mbak Rati ini sudah menulis artikel ya di siapabilang.com tentang pengalaman. Itu awal-awal ya Mbak? Awal-awal itu masih awal-awal sekolah dari rumah. Nah, ini ada yang bertanya, bagaimana batasan pendidikan antara ortu anak di rumah dengan situasi kondisi guru murid di sekolah itu, perbedaannya mungkin apa yang harus diadaptasi? Iya, oke. Jadi anak saya kan dua, yang satu SMA, yang satu SD. Yang SMA ya biasanya kelas 4 atau katanya kelas 6 ke atas sudah lebih mandiri ya. Mereka sudah buka laptopnya, kerjakan tugas sendiri, dan ini bisa saya sharing di sini. Mana itu sekolahnya mereka yang harus diakses setiap ini websitenya mereka tuh di buku juga saya ceritakan bahwa kalau untuk berkomunikasi itu ada pedanet untuk sekolah, dan kita antara orang tua dan anak-anak itu bisa berkomunikasi lewat email yang namanya Wilma. Nah ini seperti ini. Nah ini ada jadi pedanet ini ada ini per sekolah, nama sekolahnya, jadi sekolahnya selalu ada, dan ini kebetulan anak saya kelas 1, ini terlihat dalam minggu ini mereka akan ada Teams meeting setiap pagi, dan ini tidak harus setiap hari tapi bisa minimal 2 kali lah seminggu mereka datang. Terus hari ini apa aja? Pelajaran bahasa Finland, pelajaran lingkungan hidup gitu ya, pelajaran lingkungan, biologi, prakarya, itu semua ada. Dan lihat ini di sini juga ada video-videonya. Video-video pelajaran matematika misalnya seperti ini. Nah, jadi ada sudah siap. Jadi bukunya memang ada, anak-anak sudah pegang bukunya. Memang sebelum pandemik ini dimulai diumumkan oke, semua buku di sekolah tolong dibawa pulang. Nah, seperti ini. Gambarnya sangat menarik, anak-anak gampang gitu ya. Jadi yang hal-hal yang seperti ini yang kita mungkin kurang ya gitu. Nah ini gampang kan. Jadi setelah itu selesai, di pekerjaan anak-anak selesai, tinggal difoto, dimasukkan lagi di pedanet tuh ada account yang kita tahu tuh, account kelasnya kita masukkan, taruh foto-fotonya, selesai gitu. Jadi hari itu minimal ya sekitar pokoknya 4 jam belajar, selesai hari itu. Boleh dikirim. Jadi dalam minggu itu maksimal dikirim hari Jumat misalnya. Karena dia tahu anak-anak gurunya juga, orang tuanya juga akan bekerja dari rumah ya. Nah, itu yang sebenarnya jadi tantangan bagi saya, karena saya harus mengajari anak saya, waktu kerja saya jadi berkurang gitu ya. Tapi intinya pendidikan di Finlandia ini sistemnya sudah siap. Jadi yang saya dengar di teman-teman di Indonesia, kalau anaknya 4, ibunya yang harus punya WhatsApp, harus kirim di Instagram, jadi sosial media yang seperti itu yang agak miris saya mendengarnya gitu, apalagi yang saya banyak membaca yang teks saya gitu untuk cerita-cerita yang susah gitu, kalau mereka tidak punya smartphone, mereka tidak punya komputer. Nah, itu yang tantangan ya menurut saya. Nah, kalau untuk di Finland kalau itu sih tidak masalah gitu. Itu yang kadang-kadang mirip, yang hal-hal seperti ini kan yang tidak bisa mentah-mentah kita meniru Finlandia gitu. Tapi kita harus jadi pembelajaran juga bagi pemangku kepentingan, ini harus dipikirkan bagaimana ke depannya pendidikan kita bisa diakses bukan hanya di kota besar, tapi untuk seluruh masyarakat sampai di yang terpencil juga. Iya. Mas Uci. PR yang sangat besar. Gimana Mas ini? Karena ngomongin pelajaran, saya jadi ingat ada mata pelajaran unik di Finlandia itu, yaitu pekerjaan rumah tangga kalau nggak salah ya. Nah, barangkali bisa cerita Mbak Ratih, itu mata pelajaran apa dan bagaimana? Oh iya, itu saya juga kaget itu pelajaran itu. Itu dimulai kelas 7, anak saya ada pelajaran rumah tangga namanya. Jadi pelajarannya itu belajar memasak, belajar membersihkan rumah, belajar keuangan gitu. Jadi kalau ada kamu punya uang 100, kamu mau belikan apa
gimana caranya supaya bertahan gitu. Jadi yang saya kaget gitu ya, saya sampai berbagi sama teman-teman orang, ih hebat ya kalian punya pelajaran kayak gitu. Yang teman-teman saya kok hebat sih? Iya, emang harus gurunya dong yang ngajarin, masa kita gitu. Jadi oke, gitu. Kadang-kadang mereka tidak sadar gitu sistemnya bagus. Tapi ya itu, tiba-tiba Nadia di rumah, mah saya harus membersihkan piring. Saya harus mencuci baju. Tolong mama lihat ini benar atau tidak cara mencuci. Sudah dipelajari teorinya, tapi di rumah dilihat. Jadi itu ya menjadikan anak-anak mandiri kalau menurut saya. Terus membersihkan toilet seperti apa, membersihkan dapur seperti apa, masak juga, bikin kue gitu, masak makan siang mereka, biasanya telur dadar atau telur makan makanan makaroni gitu, makaroni panggang, seperti itu. Tapi yang saya lihat mereka jadi bisa mandiri, jadi nggak ada orang tua, mungkin nggak. Biasanya SMA kan mereka bisa keluar sendiri, jadi udah tahu cara nyuci gimana, bersihin rumah gimana, bersihkan kamar mereka, tempat tidur mereka gimana. Dan sebenarnya dari kelas 5 pun prakaryanya, anak perempuan dan laki-laki sama, mereka akan belajar merajut, menjahit, yang perempuan juga malu-malu itu bikin semacam alas untuk panci yang panas itu di bawahnya dari kayu. Nah, seperti itu. Jadi sama tingkatannya mereka belajar, jadi tidak tergantung gender, semua belajar memalu, pegang palu, pegang paku, merajut, menjahit, semua sama. Gitu. Jadi kalau misalnya sistem pendidikan Finlandia mau diterapkan di Indonesia, menurut saya malah mata pelajaran itu sih yang pertama kali. Betul. Ini aku mau ngaku memalukan sih sebenarnya. Belajar ngepel itu saya di SMA karena asrama. Tapi ini benar loh Mas Ineng dan Mbak Rati. Jadi aku lupa kapan itu aku pernah di KRL Jakarta Depok gitu, terus kebetulan sebelah sama ibu-ibu dan ibu-ibu. Jadi mereka saling curhat jam sekolah sekarang itu sampai sore banget, bahkan mungkin anak itu baru di rumah waktu maghrib gitu. Dan yang mereka persoalkan adalah anak-anak mereka sama sekali nggak ngerti pekerjaan domestik dan pekerjaan yang biasanya dipelajari di rumah gitu loh. Dan di sekolah pun tidak diajari kan gitu. Iya, betul. Nah, jadi anak sekarang mana bisa masak, anak sekarang mana bisa ngepel, mana bisa membedakan antara ini dan sebagainya gitu. Iya, itu yang kita terlupakan ya, PKK ini ya, pelajaran PKK ya. Iya, benar. Mungkin itu ya jadi catatan buat teman-teman yang dengar ini, yang melihat ya, budi pekerti dan pekerjaan rumah itu ternyata jadi bagian dari kurikulum. Oh iya, ada satu lagi ya, itu Mas Uning mungkin tahu, jadi teman saya yang tinggal di pedesaan, dia pintar berkuda. Pelajaran berkuda dia itu dimasukkan ke dalam mata pelajaran dia di SMA. Jadi karena dia tahu ini tidak diajarkan di sekolah, tapi cara dia membersihkan kuda, merawat kuda, cara menunggang yang baik, itu ada kreditnya sebenarnya. Harusnya bisa dihargai di pihak sekolah, itu dihargai. 10 kredit itu. Gitu. Ya, itu menarik sekali, sangat dekat, beberapa hal sangat dekat dengan keseharian gitu ya Mbak Rate ya. Iya. Jadi tidak hanya dipacu dengan yang bagus tuh hanya matematika. Jadi saya lihat nih kebetulan di TVRI rata-rata kok matematika aja ya pelajarannya ya gitu ya. Jadi yang musik, yang PKK itu tadi kurang gitu. Dia bukan pelajaran penting lah ya dalam hal untuk ulangan gitu ya, untuk ujian yang memang standar, tapi perlu juga kan ya dipelajari di sekolah gitunya. Pelajaran-pelajaran seperti ini yang tabiatnya bagus dan moralnya bagus. Lalu saya ingat soal ini Mbak Ratih, yang ketika mulai ke sekolah menengah atas kayaknya kemudian bahwa ke SMA itu tidak semua murid disarankan, tapi juga ada yang sekolah kejuruan atau apa itu. Betul. Itu sangat barangkali Mbak Ratih bisa cerita lebih banyak soal itu. Ya. Kayaknya itu menarik buat kita ya. Betul. Kayaknya ya. Ya, itu menarik kalau menurut saya juga, karena kan kita ada semacam stigma ya, kita kalau lulus SMP ya harus ke SMA, kalau udah masuk SMA ya udahlah wes, kamu udah begitu deh gitulah, SMK doang bisanya gitu kan, rata-rata begitu. Di sini tidak. Jadi kelas 9 sudah itu guru BP-nya itu yang memberikan memberikan acuan. Jadi memang benar-benar student counselor gitu ya, mereka, kamu mau jadi apa sih ke depannya? Kamu mau bagaimana sih, itu dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 ada, terutama kelas 9 mereka dibuatkan jadwal untuk mengunjungi sekolah-sekolah, mengunjungi SMK. Jadi siapa yang mau jadi
untuk menjadi tukang kue, ya silahkan lihat tuh kayak mana tukang kue gitu. Dan itu anak harus melihat ke SMA dan SMK, sekolah menengah kejuruan dan SMA yang biasa. Gitu. Nanti baru milih yang mana gitu. Mereka nanti ada biasanya setelah liburan musim, bulan Februari akhir biasanya mereka memilih 5 sekolah yang akan mereka masuki gitu. Nah, itu ada juga yang double jadi 1 tahun SMA, 2 tahun kejuruan, itu bisa juga. Jadi ada yang mau benerin mobil, ada yang mau benerin mesin elektro, nah seperti itu. Jadi itu dihargai sekali. Nah, kebetulan saya punya teman nih, dulu dia masuk SMK gitu, elektro, dia bilang benerin radio, setiap hari sampai saya bosen. Terus, ini bukan buat saya nggak maunya karena dipikir itu SMA pasti belajarnya banyak nih, pusing saya gitu kan. Udah mulai kompetisi kan, sudah mulai bersaing dengan teman-temannya, dia nggak mau, tapi dia sadar, oke, nggak enak juga ya kayak gini. Dia ikut pelajaran SMA di malam hari, bisa. Terus bisa masuk universitas. Gitu. Jadi bayangkan kalau kita yang lulusan SMK bisa nggak ya masuk universitas atau apa gitu. Kayaknya udah di stigma, enggak, kamu jalurnya situ ya udah ke situ aja gitu. Di Finlandia enggak, kamu bisa berpindah kapan saja. Dimanapun, kalau kamu bisa masuk tes masuknya, masuk aja gitu. Nah itu yang menurut saya nyaman ya, kita bisa memilih apa yang bidang kita mau, walaupun kita pernah salah mengambil keputusan, kita tetap bisa mengulang lagi gitu. Itu yang saya lihat di sini. Iya, Uji lanjut ke pertanyaan itu kali ya. Ada pertanyaan ini agak nyambung sih sama yang barusan. Apakah hal atau bidang kesukaan anak pasti menunjukkan minat anak? Nah ini, apakah ketika anak suka pada sesuatu, apakah itu sudah pasti menunjukkan minat anak? Misalnya seperti itu. Jadi sebaiknya orang tua support terhadap rencana pendidikan anak ke depannya, atau secara umum rencana pendidikan anak itu gimana sih cara yang tepat itu? Apakah sistem pendidikan yang mulai sejak dini itu bisa sedikit banyak membantu anak mengambil keputusan, atau masih peran orang tua sangat besar di sini? Iya, kalau menurut saya sih peran orang tua besar ya, dan juga guru sebenarnya gitu, karena yang saya kan ya, saya merasa saya perhatian dengan anak-anak karena ya itu tadi mereka di sekolah yang baru, bahasanya juga kita sama-sama berjuang untuk belajar bahasanya gitu ya. Tapi itu semua didukung kalau saya berkomunikasi dengan guru. Oke, nanti ada pelajaran tambahan, tenang aja, kamu tetap bahasa Indonesia, nanti kami dukung dari luar. Nah itu saya sudah tenang juga kan, oke, akan didukung. Nah kelas 2 itu masih sekolah yang dekat rumah biasanya, dalam radius 2,5 kilometer tuh sekolah sekolah dasar tuh harus dari dekat dengan rumah. Itu sampai kelas 3 biasanya masih diawasi oleh orang tua sama guru, tetap berkomunikasi dengan intensif. Nah, kelas 2 itu ada program untuk masuk sekolah musik waktu itu. Saya kan kebetulan tidak tahu itu. Nah, guru yang melihat, hey, ini Nadia ini pintar loh, saat belajar ada paduan suara, dia bisa mengingat lirik lagunya dalam sekali dengar. Ini bakat menurut gurunya. Nah, jadi itu guru yang tahu, saya malah nggak tahu. Oh iya, bakat ya. Terus kenapa? Kamu mau nggak anaknya masuk tes sekolah musik gitu? Oh ya, itu kenapa? Jadi itu saya mendapatkan informasi kebetulan dari guru. Jadi oke, kalau memang bisa, itu apa yang harus saya lakukan? Oh, nggak apa-apa, anak nggak usah siapkan apa-apa, nanti ada guru dari sekolah musik datang, kamu bilang aja kamu mau ikut, nanti akan dites. Nah, jadi bakat itu guru yang melihat gitu, oke, ini anak ada bakat musik. Kalau nggak dia ikut tes, ya kebetulan dia masuk. Ada ikut tes yang nggak masuk, ya nggak apa-apa, dia tetap melanjutkan sekolah yang sama. Tapi yang punya bakat ini diambil, terus saya sendiri juga tahu, oke, sekarang dia lulus, terus mau diapain? Oh, kamu pindah sekolah, coba kita lihat jauh nggak sekolahnya dari rumah. Oke, dan kebetulan hampir tidak jauh, jadi tidak diberikan tiket. Tapi kalau misalnya lebih dari 4 kilo, pemerintah akan berikan tiket bis gratis. Gitu. Jadi itu yang digalakkan gitu ya. Dan saya juga di buku saya cerita, anak saya dulu suka matematika, karena tidak ada cerdas cermat, tidak ada siapa yang pintar matematika ranking 1, tidak ada. Dia bosan gitu, dia merasa bosan mengerjakan matematika, sudah selesai. Nah, gurunya bilang, oke, coba kamu kerjakan buku ini. Bukunya gratis dari gurunya ini kerjakan. Jadi diberikan diberikan motivasi lebih gitu. Nah, ini yang menurut saya juga waktu saya ikut kursus
sistem pendidikan Finlandia ini waktu musim panas, itu ada beberapa banyak guru dari Amerika, dari Spanyol, dari Jerman. Mereka bilang, wah, itu gurunya bisa dipercaya. Kalau di negara saya enggak. Kalau anaknya pinter, udah kamu pinter deh gitu. Nah, itu kan apa ya? Rasa apa sih, kompetisi gurunya masih belum bisa dipercaya. Kalau di sini tidak. Jadi oh kamu udah bagus ini. Oh, kamu sukanya bidang ini ya. Jadi apa ya? Motivasi dan penyemangat itu awalnya dari guru gitu. Guru yang tahu. Tapi kita yang orang tua mendukung gitu ya. Tapi tidak melakukan apa-apa karena tidak ada kompetisi, tidak ada apa-apa. Guru yang selalu memberikan buku yang lebih gitu, dan memang peran guru ya, karena anak saya tuh waduh seneng banget sama guru matematikanya, gurunya baik gitu misalnya gitu, atau guru bahasa Inggrisnya baik, memberikan saya nilai plus, hanya itu aja, hanya nilai plus, tapi kan anak sudah berbunga-bunga, sudah senang gitu ya, aduh guru perhatian sama saya. Nah seperti itu saya rasa. Oke, jadi perhatian guru di sana lebih dari sekedar ngasih catatan tingkatkan lagi prestasimu gitu ya. Oh. Oke, ini pertanyaan agak nakal ini dari Yudi Hartono ya. Masih adakah celah atau kekurangan yang Mbak Ratih temukan berkaitan dengan sistem pendidikan negara tersebut? Oke, kalau ini sebenarnya ya itu tadi ya, saya ada yang apa yang bisa dipelajari di Indonesia itu ada di bab akhir di buku saya gitu ya, karena itu tadi saya kan besar dan dididik di lingkungan pendidikan Indonesia ya, saya rasa aduh ini kok nggak ada ranking sih, itu saya juga menanyakan gitu ya, menurut saya dulu kita harus bisa di segala bidang, ternyata tidak gitu. Kepala sekolah sendiri yang bilang tidak, kita tidak harus bisa pintar di segala hal. Bidang yang kamu suka aja nggak apa-apa gitu, asal kamu suka dan konsisten gitu kan. Nah itu dan itu tadi karena mereka dari Eropa ya, sangat individualistik itu terasa gitu. Jadi saya tetap mencoba anak-anak itu memanggil guru dengan panggilan guru gitu, guru siapa gitu, karena mereka panggil nama aja. Kadang-kadang sama orang tua kan panggil nama aja gitu. Jadi yang apa ya, hal-hal yang kayak gitu janganlah gitu ya, yang menghargai orang tua. Gitu, itu saya masih tetap mengajarkan kalau anak-anak gitu ya. Jadi kadang-kadang ya kelas budaya ini yang saya rasakan, tapi pasti dong ada perbedaan budaya itu ada di mana-mana ya, tapi kalau untuk pendidikan yang saya walaupun ada celahnya gitu ya, tetap tidak ada sistem yang sempurna, itu pasti karena pandangan kita sendiri juga, karena saya latar belakangnya dari Indonesia, saya pengen anak-anak sopan kepada orang tua, saya pengen anak-anak juga hormat gitu ya, tidak kurang ajar kan gitu. Nah itu ada, tapi itu lagi-lagi hanya budaya Indonesia. Tapi kalau untuk sistem pendidikannya sendiri, mereka bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pelajari, dan itu tadi ya yang jadi tema, maksudnya inti buku yang saya tulis ini, saya ingin Indonesia bisa memberikan pendidikan baik lah untuk semua, pendidikan untuk semua yang berkualitas, terutama tidak hanya kepada orang yang mampu, tapi untuk benar-benar menjangkau semua lapisan masyarakat. Gitu. Untuk semua. Satu lagi nih, ini dari Twitter ada namanya akun Aritonang Toba Muara. Apakah sistem perankingan ada di Finlandia? Udah terjawab ya tadi. Apakah ada seleksi seperti misalnya SNMPTN untuk masuk perguruan tinggi di sana? Mungkin digambarkan aja ya, seleksi masuk perguruan tinggi. Iya, untuk sementara seleksi masuk perguruan tinggi masih ada. Jadi setiap departemen gitu, bukan universitas, jadi departemen yang ya benar sama ya, sama Indonesia ya. Jadi kayak mau jadi ilmu politik, ilmu biologi, nuklir atau bahasa atau apa, ada tes masuknya sendiri, dan itu tidak secara umum. Jadi kamu kalau mau ke Universitas Jyväskylä, daftar ke Universitas Jyväskylä. Di Turku ya pergi ke Turku. Jadi bisa ada anak dia mau mendaftar jadi dokter, itu ada di beberapa universitas, dia harus mengikuti 6 tes gitu ya, tes masuk universitas di mana saja. Cuman ya itu tadi, setiap universitas tidak serakah ya, mereka tahu yang biasanya sama-sama satu bidang studi, mereka akan tidak berbenturan lah jadwal ujiannya itu. Namun juga ada yang sudah dibuka gitu. Jadi anak kelas 2 SMA, kalau mereka pintar dalam bidang matematika atau bidang eksakta atau sosial, dan mereka bisa ikut semacam open university gitu atau pembukaan tes gitu, mereka bisa sudah diterima. Jadi ada anak kelas 2
sudah nanti dia kelas 3, lulus kelas 3 dia akan masuk universitas, itu ada. Juga ada, jadi kayak seperti PMDK ya, gitu. Nanti karena mereka setelah kelas 3 lulus, ada ujian. Ujiannya minimal 4. Itu ujian akhir ya, nasional. Itu. Nah, itu yang menentukan mereka lulus atau tidak ujian itu. Nah, katanya rencananya ujian matrikulasi ini akan dijadikan bahan tes juga. Jadi maksudnya kalau mereka nilainya sudah bagus, sama seperti SMA, di SMA tidak perlu tes masuk lagi. Itu juga ada. Gitu. Jadi anak-anak, walaupun wajibnya 4, mereka bisa mengambil rata-rata 6. Tapi kalau sudah mereka yang mengambil mata kuliah ujian matrikulasi sekitar 19 atau 23, itu hebat banget, itu masuk koran biasanya. Oh, dia masuk ini, terus ditanya, kamu daftarnya universitas mana? Gitu. Itu ya, yang berarti anaknya pintar gitu. Seperti itu. Itu ada sertifikasi buku. Kalau di Indonesia itu untuk SNMPTN atau ujian masuk ke perguruan tinggi itu kan pelik ya, masalahnya dia bukan hanya lulusan dengan apakah aku minat bakatku ada di sini atau apa, tapi juga mikir, oh kalau sekolah di universitas yang ini prestis nih, jurusannya apa aja deh gitu sebagainya. Hal-hal itu kan terjadi banget di sini, termasuk ya paling kelihatan prestis sih. Jadi kayak jurusan itu bisa disesuaikan lah gitu. Atau misalnya setiap universitas punya jurusan favorit gitu. Nah, kalau di Finlandia itu apakah mungkin merata sehingga itu tidak terjadi atau sama saja sebenarnya? Ya, yang jelas sih di sini statistiknya jalan sih Mas ya. Ini ada mudah-mudahan mendengar nih, tadi Masnya juga sudah SMS. Jadi dulu teman saya S2 di sini di Finland gitu, mobile technology kalau tidak salah. Itu ngambil, dia pernah kerja di Jakarta, sekolah di sini master. Nah, itu master tuh dibuka karena memang diperlukan orang-orang yang ahli mobile technology untuk berapa banyak di Finlandia. Itu dibuka, setelah 2 tahun ditutup lagi karena sudah cukup, kata mereka gitu. Jadi ada bidang-bidang yang seperti itu yang tidak dibuka setiap saat. Mereka benar-benar melihat, oke, kita memerlukan lapangan pekerjaan, sudah banyak akan pensiun, ayo kita buka. Nanti kalau sudah cukup, ini yang lulusan-lulusan ini akan terserap ke tenaga kerja, mereka buka lagi. Nah, ini yang menurut saya tidak ada kan. Jadi memang statistiknya jalan sih ya. Itu yang jalan. Nah, kalau di Indonesia kan ya mohon maaf ya. Jadi kalau misalnya kita lulusan S1 mau peternakan atau apapun, bisa jadi jurnalis gitu kan, bisa jadi apalah, sales apa, jadi asal punya S1. Di sini nggak bisa. Kalau mau kita sudah punya S2 pun gitu, mau jadi superbis, ya kamu harus ikut pelatihan superbis 2 tahun gitu. Jadi benar-benar tenaga yang kamu kerja di mana, spesifikasinya, skillnya harus disesuaikan dengan pekerjaan kamu. Gitu. Oh ya, jadi kepakaran sangat dihargai di sana. Kepakaran sangat dihargai, betul. Ya, betul. Ini nyambung sama buku KPG yang lain ya, Mas. Ya, betul. Mas, ini ada tambahan? Aku tertarik nyambungin ke soal UN. Ini aku belum baca beritanya secara menyeluruh sih, tapi dengar-dengar kan Mas Menteri kita mau dengan Merdeka Belajar itu kira-kira mau meneruskan, kan kalau tahun ini UN sudah dihapuskan sebagai syarat kelulusan ya, itu akan diteruskan, lalu akan, kalau saya baca sekilas sih, ini kok hampir kayak mirip Finlandia ya, dengan asesmen kompetensi tertentu, kompetensi beberapa pelajaran tertentu sama asesmen karakter atau apa begitu ya kalau nggak salah. Tapi pada poin penghapusan Merdeka Belajar dan penghapusan UN sebagai standar kelulusan itu, kalau pandangan Mbak Ratih atau bercermin dari Finlandia, mungkin Mbak Ratih bisa menyampaikan pandangan atau komentar atau cerita tentang ini, Mbak Ratih. Iya, ya yang saya lihat sih masih agak setengah-setengah ya. Maksudnya kemarin penghapusan UN ini kan karena memang ada pandemi corona ini ya. Tapi yang saya dengar terakhir 2018 saya kembali ke Indonesia, saya mendengar saudara-saudara gitu, keponakan-keponakan yang memikirkan untuk masuk SMA harus kuota dekat dengan daerahnya gitu. Saya kaget loh, kok kayak gitu, kan udah SMA gitu. SMA kan suka-suka dia dong gitu. Nah, ini yang harus
juga diluruskan, karena kalau di Finland itu pendidikan dasar kan yang dimantapkan gitu. Jadi yang untuk dekat dengan rumah itu pendidikan dasar dari kelas 1 sampai kelas 9. Setelah itu SMA, kalau kamu sukanya otomotif, kamu masuknya SMK jauh, ya bisa dong pergi kemana aja gitu. Terserah kamu gitu. Yang penting nilai kamu tadi dari SD kan sudah kelihatan gitu. Dari kelas 7 sampai 9 itu rata-rata 7 sampai 9, bukan hanya kelas 9 saja, itu menjadi acuan untuk bisa masuk ke SMA yang kamu inginkan, karena kan ada standarnya, dan itu kuotanya gitu. Kalau kuotanya 70, ya dari nomor 1 sampai 70 siapa yang masuk nilainya, ya udah bisa gitu. Jadi yang seperti itu. Nah, jadi yang kuota untuk SMA menurut saya juga salah gitu. Nah, kalau yang UN itu tadi yang ujian nasional, ya kalau memang mau mengikuti Finlandia tidak ada ujian nasional yang kelas dasar saja. SMA ya nggak apa-apa gitu loh, karena mereka sudah dewasa, sudah di atas umur 16-17 kan sudah tahu lah berkompetisi ini memang buat mengukur kemampuan saya untuk masuk institusi tertentu, bukan untuk membuat mereka tidak percaya diri lagi. Itu kalau anak SD kan kasiannya gitu, mereka pinter mungkin di kelas, tapi kalau ada yang ujian tiba-tiba mereka bisa jadi gemeteran lah pada hari itu. Nah gitu, jadi jangan sampai anak itu hanya gara-gara hari itu ujian mereka terus divonis mereka tidak bisa lulus pada hari itu. Nah itu kan kasihan gitu loh, karena memang ada orang-orang yang tidak bisa menerima tekanan seperti itu gitu. Nah untuk Finlandia ada alternatif ini. Nah untuk kayak anak saya yang bahasa Finnisnya kan mau nggak mau bukan bahasa penutur asli ya, agak susah. Ya mereka diberikan pilihan gitu. Oke, kalau kamu tidak ada ujian, nggak bisa ujian ini, mau nggak ujian lisan? Jadi ini loh, alternatif ini disediakan menurut saya gitu. Dan karena memang kalau untuk anak SD kan memang mereka untuk kemampuan diri mereka ya, oke, saya bisa ya bidang ilmu ini gitu, tanpa perlu dilihat rankingnya dibanding yang lain gitu. Nah itu boleh gitu kalau menurut saya, kalau mau mengikuti sistem Finlandia ya. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Jadi kelas 1 sampai, jadi SD sama SMP mungkin tidak perlu ujian nasional, tapi yang SMA lanjutkan saja. Cuman mungkin dalam skala kecil juga masih bisa toh, jadi kayak di antar sekolah atau di kabupaten kota misalnya. Jadi tidak perlu nasional lah, yang satu nasional harus sama terus ya kita tahulah gimana kontroversinya ujian nasional, selalu bermasalah gitu ya, karena tidak sesuai kurikulum lah, ada yang belum terima lah pelajarannya seperti itu kan. Jadi kita masih banyak PR gitu. Sama kayaknya menarik juga untuk remedial atau maksudnya UN itu kalau kamu nggak lulus bagaimana? Nah itu kayaknya menarik juga ya Mbak Rate ya di Finlandia. Ya, betul. Iya. Jadi ada di sini kan tes karena jadi gini, kalau misalnya tidak harus sampai kelas 3 mereka ikut tesnya. Jadi kalau sampai kelas 2, oke, saya nggak bakal ngambil biologi lagi, saya mau ngambil matrikulasi biologi nih. Boleh ikut, karena ya itu tadi bisa, jadi sudah nyicil gitu. Udah 1 selesai gitu kan, nanti ada lagi. Jadi pas setelah mereka lulus, biasanya kelas 3, harusnya kan bulan Juni ya udah selesai. Ini mereka dari bulan Januari sudah selesai gitu, kelas 3. Nah itu mereka mulai hanya belajar aja untuk matrikulasi. Yang matrikulasinya nanti di bulan September gitu. Nah itu ngambil 4 atau 6 mereka ujian. Kalau tidak bisa lulus pada saat itu, ya ulang lagi semester depan, nggak apa-apa. Atau mungkin tidak lulus, bukan soal tidak lulus ya, tapi nilainya tidak memuaskan. Saya pengen perbaiki lagi, ikut lagi, nggak apa-apa. Gitu. Jadi ada jeda waktu sampai 2 tahun, kalau tidak salah, setelah kelulusan untuk mengikuti matrikulasi itu. Gitu. Jadi nggak divonis pada oke kelas 3 lulus wes sudah gitu. Tapi ya itu tadi ya, saya kan produk pendidikan Indonesia, ya nggak apa-apa juga tuh gitu. Ada yang bisa juga, malah dulu saya ditantang sama almarhum ayah dulu, kalau kalian tidak masuk SMA negeri kalian nggak sekolah, karena ayah nggak punya uang buat ngasih biaya untuk sekolah swasta. Jadi kita belajar kayak apa gitu, karena taruhannya nggak sekolah. Gitu. Nah, ada juga kan yang begitu keadaan ya. Iya. Keadaan gitu. Jadi ya bisa-bisa juga tuh gitu loh. Gitu. Cuman maksud saya tetap aja ada beberapa kasus-kasus minoritas individual orang yang berbeda-beda. Nah, ini yang tolong jangan diseragamkan, itu kan yang katanya Ki Hajar Dewantara, jangan diseragamkan, diberikan alternatif supaya mereka juga bisa menyelesaikan pendidikan mereka sesuai dengan karakter mereka gitu. Begitu. Mas. Oke. Makasih. Uji masih ada pertanyaan nggak kita, Ji? Pertanyaan sudah
sudah semua Sudah terjawab sepertinya. semua ya. Sudah kejawab semua ya. Terjawab semua. Mudah-mudahan ini deh bermanfaat. Terus ya dibaca berarti bukunya dong. Itu ada semua tuh di situ. Jadi Mungkin terakhir tahu. barangkali Mbak Ratih pengen memberikan pesan ke teman-teman guru di sini. Satu mungkin teman-teman guru, lalu yang kedua ke pengambil kebijakan barangkali kalau ingin ada sesuatu yang disampaikan barangkali. Oke, kalau bisa didengar ya. Iya, ya. Ya saya sih berharap gitu ya. Mungkin kita tidak mengikuti mentah-mentah lah apa yang dicapai oleh sistem pendidikan Finlandia, tapi apalagi banyak pemangku kebijakan kita selalu terobsesi dengan tes PISA itu ya. Iya, memang tes PISA itu semua jadi acuan, makanya itu jadi heboh gitu pendidikan Finlandia. Bagus karena mereka dengan tidak ada ujian pun bisa mengerjakan dengan baik gitu ya. Nah, itu saya rasa itu tadi kalau memang sudah berkualitas sistem pendidikan kita, gurunya standarnya sudah bagus, kurikulumnya sudah lebih lebih stabil gitu ya, tidak berubah-berubah terus sepanjang beberapa waktu. Nah, anak-anak bisa belajar dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, itu tadi jangan karena orang tuanya kaya atau orang tuanya apa gitu mereka mendapatkan perhatian lebih, tidak, harusnya sama gitu ya. Itu yang saya ingin harapkan di pendidikan Indonesia nanti, kita semua bisa mengakses pendidikan berkualitas itu di segala bidang. Oke, baik. Mohon maaf kepada para pendengar, tadi terjadi kendala teknis. Saya dan Uji atas nama KPG mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ratih sudah hadir di sini, sudah menemani kami, kita sudah berdiskusi bersama kita semua. Semoga di Finlandia terus sehat-sehat, terus menulis, barangkali kemudian juga dari pertanyaan-pertanyaan ini terinspirasi untuk menulis buku selanjutnya atau buku yang lain tentang pendidikan. Oke. Tentang pendidikan lagi ya? Ya terserah, mungkin. Siapa tahu ya, apapun lah ya Mbak Ratih ya, Uji ya. Ya, apapun.